Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Sistem Pengendalian Manajemen, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Financial Control in Presence of Uncontrollable Factor and Ethical Issues, yang beranggotakan pertama saya sendiri, Anggi Indah Doanita Lubis, dengan nomor BP 1810531040. Yang kedua, Delani Elisa dengan nomor BP 1810531027. Dan yang ketiga, Hairani Ulfa dengan nomor BP 1810532023. Table of contents pada materi ini, yang pertama mengenai jenis-jenis faktor tak terkendali, yang kedua mengenai pengendalian untuk distorting efek tak terkendali, ketiga mengenai masalah faktor tak terkendali lainnya, yang keempat mengenai pengendalian manajemen berhubungan dengan isu etika dan analisa. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis faktor tak terkendali. Ada 3 jenis faktor yang tidak terkendali oleh manajemen, yaitu pertama faktor ekonomi dan persaingan, kedua tindakan alam, ketiga saling ketergantungan. Faktor tak terkendali pertama mencakup berbagai faktor ekonomi dan persaingan yang mempengaruhi salah satu lebih ukuran hasil. Salah satu ukuran hasil yang terpenting dipengaruhi oleh banyak faktor yang berubah seperti permintaan konsumen, harga produk, dan biaya melakukan bisnis atau biaya faktor. Dalam hal ini, permintaan konsumen dan harga produk dipengaruhi juga oleh faktor siklus bisnis, tindakan pesaing, perubahan selera pelanggan, boikot pelanggan, perubahan undang-undang dan peraturan, dan nilai tukar mata uang asing. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya adalah pasokan dan permintaan bahan baku, tenaga kerja, modal, dan pajak. Faktor tak terkendali kedua mencakup tindakan alam yang menyangkut hal peristiwa besar tak terkendali, seperti angin topan, gempa bumi, dan bukan dari kelalaian manusia. Dalam hal ini biasanya tindakan alam ini melibatkan kejutan negatif, tapi juga berupa kejutan positif. Kemudian, faktor ketiga yang tidak terkendali disebabkan oleh saling ketergantungan. Interdependensi adalah kebalikan dari kemerdekaan. Interdependensi menandakan bahwa area organisasi atau individu tidak sepenuhnya mandiri, dan dengan demikian, hasil yang diukur dipengaruhi oleh orang lain di dalam organisasi. Interdependensi dalam bidang produksi atau penyediaan layanan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis: gabungan, berurutan, dan timbal balik. Yang kedua, pengendalian untuk distorting efek tak terkendali. Pengendalian untuk distorting efek tak terkendali yaitu manajer dapat mengurangi beberapa efek distortif dari beberapa faktor yang tidak terkendali ini dengan menggunakan salah satu atau kedua dari 2 pelengkap pendekatan. Sebelum periode pengukuran dimulai, manajer dapat menentukan ukuran hasil untuk mencakup hanya barang-barang yang dapat dikendalikan oleh karyawan atau paling tidak berpengaruh secara signifikan. Setelah periode pengukuran berakhir, manajer dapat menghitung dan menyesuaikan efek dari faktor tak terkendali yang tersisa dengan menggunakan teknik seperti analisis varians, penganggaran fleksibel, dan penilaian kinerja subjektif. Kedua metode ini mengendalikan efek dari faktor yang tidak terkendali biaya. Biaya ini harus diimbangi dengan manfaat mengurangi resiko yang harus dimiliki karyawan. Mengontrol untuk tak terkendali sebelum periode pengukuran. 2 metode utama dapat digunakan untuk mengendalikan tak terkendali sebelum periode pengukuran, yaitu dengan membeli asuransi dan merancang struktur tanggung jawab. Asuransi. Pada asuransi banyak kejadian yang tak terkendali seperti kerusakan fisik aset perusahaan, kerusakan akibat kecelakaan, tuntutan tanggung jawab produk, kesalahan karyawan, dan deflasi dapat diasuransikan.
Asuransi dapat mengalihkan risiko dari pembeli ke perusahaan asuransi. Pada umumnya, pemegang saham dapat melakukan diversifikasi dari jenis risiko yang dapat diasuransikan, sedangkan untuk karyawan atau manajer perusahaan jarang melakukan diversifikasi risiko, maka mereka memperoleh keuntungan dari pembelian asuransi. Dan juga bagi perusahaan tidak perlu membayarkan premi asuransi kepada karyawan. Dengan begitu, asuransi sering menjadi solusi untuk beberapa masalah yang tidak terkendali. Kemudian ada desain struktur tanggung jawab. Prinsip pengendalian didasari oleh sebagian desain struktur tanggung jawab. Tenaga penjualan atau manajer produksi tidak perlu bertanggung jawab atas hasil pembiayaan perusahaan atau keputusan akuisisi aset utama karena hal tersebut tidak berada di luar lingkup mereka. Metode berikutnya yaitu mengontrol untuk hal yang tak terkendali setelah periode pengukuran. Efek distortif dari faktor tak terkendali dapat dihapus dari hasil pengukuran setelah periode pengukuran. Penghapusan ini terkadang dapat dilakukan secara objektif atau dengan perhitungan numerik dengan menggunakan analisis variance, standar kinerja fleksibel, atau evaluasi kinerja relatif. Untuk alternatif, efek dari tak terkendali kadang-kadang dapat dilepaskan secara subjektif melalui penilaian pribadi. Ada manfaat dan biaya untuk setiap pendekatan yang dipakai. Kita bahas pendekatan pertama, yaitu analisis variance. Analisis variance adalah teknik yang dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa dua data berbeda. Dalam aplikasi kontrol, analisis variance digunakan untuk menjelaskan mengapa hasil aktual berbeda dari standar, anggaran, atau harapan yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka dapat membantu memisahkan variabel yang dapat dikontrol dari varians yang tidak dapat dikontrol dan membantu menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab atas varians yang dapat dikontrol, baik itu berupa positif atau negatif. Teknik analisis varians yang diterapkan pada operasi manufaktur menjelaskan mengapa biaya produksi aktual berbeda dari standar, atau analisis varians material terpisah, tenaga kerja, serta variasi overhead, dan kemudian memecah bagian-bagian tersebut menjadi harga, campuran, hasil, volume, dan kemungkinan komponen varians lainnya. Teknik analisis varians dapat diterapkan dengan baik pada banyak setting selain produksi, karena pada dasarnya teknik ini melibatkan variasi satu faktor kinerja pada satu waktu, dari yang diharapkan ke tingkat aktual dalam model komputasi dengan tujuan untuk melihat apa yang menyebabkan kinerja aktual secara keseluruhan berbeda dari kinerja yang diharapkan. Yang kedua yaitu standar kinerja yang fleksibel. Standar kinerja yang fleksibel menentukan kinerja yang diharapkan dapat dicapai karyawan mengingat kondisi sebenarnya yang dihadapi selama periode pengukuran. Standar kinerja yang fleksibel dapat dibuat bervariasi dengan sejumlah faktor yang tidak terkendali, misal volume penjualan industri, volume produksi tanaman atau tingkat bunga, serta nilai tukar. Cara lain untuk membuat standar kinerja lebih fleksibel adalah dengan memperbaharuinya lebih sering, yaitu memperpendek jangka waktu perencanaan. Setiap kali standar kinerja ditetapkan, ada kemungkinan asumsi yang mendasari perencanaan akan terbukti tidak akurat, sehingga standar menjadi tidak berlaku. Standar yang tidak lagi berlaku membuat manajer menghadapi risiko yang tak terkendali. Berikutnya yaitu evaluasi kinerja relatif. Metode lain yang melindungi karyawan dari efek distorsi faktor tak terkendali adalah Relative Performance Evaluation atau RPE. RPE berarti bahwa kinerja karyawan dievaluasi bukan dalam hal tingkat absolut dari hasil yang mereka hasilkan, tetapi dalam hal hasil relatif terhadap satu sama lain atau
relatif terhadap pesaing terdekat mereka di luar. Agar RPI efektif, semua pihak dalam perbandingan atau kelompok sebaya harus melakukan tugas yang kira-kira sama dan harus menghadapi rangkaian peluang dan kendali yang sama. Misalnya, manajer entitas yang dievaluasi menggunakan RPI harus beroperasi seperti entitas dalam satu industri dan menghadapi kondisi bisnis yang sama. Yang terakhir yaitu evaluasi kinerja subjektif. Banyak evaluasi kinerja subjektif yang mempertimbangkan semua logika yang terkandung dalam metode objektif penyesuaian untuk faktor tak terkendali. Namun, alih-alih membuat kalkulasi numerik yang formal, evaluator membuat penilaian apakah hasil yang dihasilkan mencerminkan kinerja yang baik atau buruk. Evaluasi subjektif yang dilakukan dengan baik memiliki keuntungan yang tak terbantahkan. Yang terpenting, mereka dapat memperbaiki kekurangan dalam pengukuran hasil. Pengukuran hasil jarang mencerminkan kinerja yang dapat dikontrol secara lengkap dan akurat. Berikutnya, kita akan membahas masalah faktor tak terkendali lainnya atau other uncontrollable factor issue. Organisasi menghadapi masalah lain saat mempertimbangkan penyesuaian untuk hal-hal yang tidak terkendali. Salah satunya adalah tujuan penyesuaian yang dilakukan. Tidak terkendali seharusnya tidak diperlakukan secara identik untuk semua tujuan pemberian hadiah. Evaluator atau penilai cenderung memaafkan atau mentolerir saat mempertimbangkan keputusan retensi pekerjaan. Jarang ada karyawan yang dipecat karena tidak keberuntungannya. Namun, evaluator jauh lebih tidak pemaaf saat mempertimbangkan kompensasi, terutama masalah bonus. Jika kinerja menurun, organisasi cenderung tidak memiliki sumber keuangan untuk membayar kompensasi tambahan, sehingga karyawan diminta untuk berbagi beban organisasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengendalian manajemen berhubungan dengan isu etika dan analisa. Manajer yang terlibat dalam merancang dan menggunakan sistem kontrol manajemen atau MCS harus memiliki pemahaman dasar tentang etika. Etika adalah bidang studi yang digunakan untuk menentukan perilaku yang dapat diterima secara moral. Ini merupakan cara untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dan menentukan secara sistematis peraturan yang diberikan panduan mengenai bagaimana individu dan kelompok individu tersebut harus berperilaku. Etika penting bagi manajer yang terlibat dengan MCS karena prinsip etika dapat memberikan panduan yang berguna untuk menentukan bagaimana seharusnya karyawan berperilaku. Salah satu alasan penting untuk ini adalah bahwa kebanyakan pelatihan disiplin dasar manajer adalah di bidang ekonomi. Namun etika memberikan asumsi alternatif tentang bagaimana orang harus dan melakukan tindakan. Ini mengasumsikan bahwa individu harus mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap pemangku kepentingan lainnya, atau mempertimbangkan perilaku mereka terhadap mereka yang akan terkena dampak atas perilaku mereka tersebut. Pentingnya analisis etika yang baik. Perilaku tidak etis sangat merugikan bagi individu, organisasi, pasar, ataupun masyarakat. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan undang-undang dan standar tambahan dari pemerintah atau badan pengatur, serta peraturan tambahan, ulasan, atau pengawasan tambahan di dalam organisasi. Lapisan dalam etika sering merupakan masalah yang serius seperti kecurangan. Di sebuah konteks pelaporan keuangan, satu
studi menemukan bahwa perusahaan yang bersalah karena melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum cenderung bersifat agresif dalam melaporkan laporan keuangan mereka pada periode sebelum pelanggaran. Pelaporan keuangan yang agresif yang banyak ditafsirkan sebagai hal yang kurang etis namun tidak terlalu ilegal. Tampaknya merupakan satu langkah yang dapat menyebabkan kegiatan merugikan dan menipu. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Della. Baiklah, terima kasih Rani. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Rani, melanjutkan poin pentingnya analisis etika yang baik. Untuk mengendalikan perilaku tidak etis dalam sebuah organisasi, para manajer membutuhkan keterampilan penalaran etis yang berkembang dengan baik, sama seperti mereka membutuhkan keterampilan yang baik dalam disiplin teknis mereka untuk membuat penilaian bisnis yang baik. Manajer memerlukan keahlian moral untuk membuat penilaian etis yang baik. Manajer senior harus berperan sebagai teladan moral atau panutan di dalam organisasinya. Mereka juga harus merancang MCS mereka untuk mempromosikan sudut pandang moral dan perilaku etis. Manajer tanpa dasar etika yang kuat dapat membuat sejumlah kesalahan yang dapat menyebabkan probabilitas perilaku tidak etis yang tinggi dalam organisasi mereka. Selanjutnya saya akan membahas tentang model etika. Tantangan pertama dalam mengadaptasi pemikiran etis ke pengaturan manajerial adalah mengenali masalah etika yang mungkin ada atau ada. Literatur etika mencakup banyak model perilaku normatif. Hampir semua model ini menyadari bahwa dalam konteks sosial, etika adalah tentang bagaimana tindakan mempengaruhi kepentingan orang lain. Bagian berikut menjelaskan secara singkat 4 model etis secara umum. Nah, yang pertama ada utilitarianisme. Dengan menggunakan model ini, kebenaran tindakan dinilai semata-mata atas dasar konsekuensinya. Dalam model ini, sebuah tindakan secara moral benar jika memaksimalkan total kebaikan. Model ini tidak berarti bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan bagi orang yang melakukan tindakan tersebut, namun yang menghasilkan yang terbaik untuk semua pihak yang terkena dampak tindakan. Model etis yang kedua adalah right and duties atau hak dan kewajiban. Model hak dan kewajiban mempertahankan bahwa setiap individu memiliki hak moral tertentu karena mereka adalah manusia. Umumnya, hak-hak dasar di kebanyakan masyarakat modern mencakup hak atas martabat, rasa hormat, dan kebebasan. Setiap hak bahwa seseorang telah menciptakan kewajiban bagi orang lain untuk memberikan atau paling tidak untuk tidak mengganggu. Jadi jika seseorang dikatakan memiliki hak untuk privasi, maka orang lain memiliki kewajiban untuk tidak mengganggu privasi orang tersebut. Jika manajemen puncak memiliki hak untuk diberi laporan kinerja informatif dari manajer tingkat rendah, maka manajer tingkat rendah tersebut bertugas menyediakan laporan tersebut. Nah, selanjutnya untuk model etis yang ketiga adalah justice atau fairness, atau bisa juga disebut sebagai keadilan. Model keadilan mempertahankan bahwa orang harus diperlakukan sama kecuali jika berbeda dalam cara yang relevan. Umumnya orang tidak peduli ketika paket kompensasi karyawan berbeda berdasarkan perbedaan tugas yang sedang dilakukan. Hal ini terlihat adil bagi orang-orang dengan pekerjaan yang lebih sulit, lebih stres atau berisiko dibayar premium. Keterbatasan model keadilan atau keadilan lainnya adalah mudah mengabaikan dampak pada kesejahteraan sosial agregat dan individu tertentu. Peradilan yang diperhitungkan untuk Baiklah, model etis yang terakhir dan yang keempat adalah virtus atau kebajikan. Model perilaku moral yang terakhir digunakan berakar pada kebajikan. Contoh kebajikan yang menonjol adalah integritas, kesetiaan, dan keberanian. Individu dengan integritas memiliki niat untuk melakukan apa yang benar secara etis tanpa memperhatikan kepentingan pribadi. Integritas memiliki banyak komponen termasuk kejujuran, keadilan, dan kesadaran. Lalu mengapa orang-orang berperilaku tidak beretika? Orang berperilaku tidak etis karena salah satu dari 3 alasan dasar, yakni yang pertama, sebagian orang pada dasarnya tidak jujur. Bagi beberapa orang, keserakahan misalnya tampaknya mendominasi semua pemikiran bajik mereka. Yang kedua, pelepasan moral. Banyak orang tidak memiliki dasar etika. Mereka tidak tahu apa-apa.
Mereka mungkin bahkan tidak mengenali masalah etika saat mereka menghadapinya. Jadi hati nurani mereka tidak menghentikan perilaku mereka secara tidak etis. Yang ketiga, beberapa orang yang mengenali isu etis mengembangkan rasionalisasi untuk membenarkan perilaku mereka yang tidak etis. Beberapa rasionalisasi ini berasal dari budaya perusahaan yang buruk. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang menyelesaikan etika yang baik dalam organisasi. Kemajuan etis dalam sebuah organisasi biasanya berjalan secara bertahap. Pada tahap awal, ketika organisasi kecil, organisasi menjadi perpanjangan dari pendiri atau kelompok manajemen puncak. Pendiri bertindak sebagai panutan, menetapkan suatu etika dan biasanya dapat memantau kepatuhan karyawan terhadap etika tersebut. Perusahaan dapat mengembangkan daftar standar, peraturan, dan peraturan khusus yang mewujudkan prinsip etika yang baik. Mereka mengkomunikasikan daftar ini baik melalui manual kebijakan dan prosedur perusahaan, kode etik perusahaan, atau lebih sedikit daftar resmi memorandum. Aturan-aturan ini memperjelas arti etika yang baik, memperjelas bahwa perilaku etis dihargai dan memberikan panduan kepada karyawan untuk memikirkan masalah etis. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.